Assalamualaikum, aku Albani Dwi Putri Wahyuni dari kelas 9A. Di sini aku bakal ngejelasin bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang dilihat dari waktu, pengaruh, dan perencanaan. A. Perubahan dilihat dari waktu. Perubahan sosial yang terjadi mempunyai kecepatan waktu yang berbeda karena dibagi menjadi dua, yaitu evolusi dan revolusi. 1. Perubahan sosial budaya lambat atau evolusi adalah perubahan yang memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Lihat gambar di bawah ini. 2. Perubahan sosial cepat atau revolusi adalah perubahan yang berlangsung dengan cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Perubahan besar terjadi di bidang teknologi, pertanian, manufaktur, pertambangan, dan transportasi. B. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. 1. Perubahan yang pengaruhnya kecil. Pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya hanya dianut oleh sebagian kecil orang. 2. Perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang membawa pengaruh pada sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat industrial merupakan salah satu contoh bentuk dari perubahan ini. Industrial membawa pengaruh besar terhadap kehidupan berbagai bidang kehidupan masyarakat. C. Perubahan yang dilihat dari perencanaannya. 1. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. 2. Perubahan yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi tanpa perencanaan serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat. 2. Faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Berdasarkan data kependudukan 2012, Indonesia menduduki urutan keempat. 2. Penemuan baru. Di atas menunjukkan hasil dari perubahan alat komunikasi handphone. Kecanggihan aplikasi handphone yang berkembang saat ini sudah tidak diragukan lagi. 3. Konflik. Apakah yang dimaksud dengan konflik? Konflik dapat diistilahkan dengan kata pertentangan. Pertentangan atau konflik dapat terjadi antara individu dan individu, antara kelompok dan kelompok, atau antara individu dan kelompok. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem perubahan sosial budaya. 5. Perubahan lingkungan alam. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa harus dilihat oleh manusia. Lingkungan alam antara lain tanah, perairan, udara. Perubahan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. 6. Peperangan. Terjadi perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap warga masyarakatnya. Perubahan sosial budaya yang terjadi akibat Indonesia dikuasai Jepang dapat kita bagi menjadi beberapa bidang, diantaranya bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain adalah suatu jenis pengaruh budaya yang disebabkan oleh masyarakat lain atau di daerah lain. Pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain sebagai berikut, yaitu difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, dan milenarisme. B. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Selain faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat, terdapat pula faktor yang menghalanginya. Apa saja faktor yang menghalangi atau menghambat terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat? Penghambat perubahan sosial budaya. 1. Kehidupan masyarakat yang terasing. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. 5. Adat dan istiadat. Kehidupan masyarakat terasing. Keadaan masyarakat yang terasing belum tentu kehendak mereka. Tentu hal tersebut dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Mengapa demikian? Kehidupan masyarakat terasing itu terisolasi, menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan budaya sosial dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat
suku pedalaman yang juga pendiri sekolah rimba. Butet menyatakan bahwa pendidikan untuk suku-suku pedalaman yang menghasilkan kemampuan baca tulis bisa menolong masyarakat saat berinteraksi di pasar atau membuat perjanjian-perjanjian dengan masyarakat desa atau masyarakat kota yang lebih maju. Saya memulai pendidikan bagi suku anak dalam atau orang rimba di Jambi secara resmi pada tahun 2003. Bagaimana pendapat kalian tentang artikel tersebut? Bagaimana pendidikan bisa merubah sosial dalam budaya masyarakat suku rimba? 3. Sikap masyarakat yang tradisional. Pernahkah kamu mendengar atau membaca tentang kisah masyarakat suku Baduy Dalam atau Urang Kadegas? Mereka salah satu suku bangsa di daerah Banten yang masih sangat mengagungkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang. Mereka memilih mengisolasi diri dari dunia modern. Anak-anak tidak mereka sekolahkan secara formal. Mereka hanya boleh belajar di lingkungan alam. Di masyarakat Baduy Dalam tidak ada teknologi, kendaraan, dan alat elektronik yang mereka gunakan. Listrik, alat-alat elektronik, bahan-bahan kimia, sampo, sabun, televisi, handphone, dan sebagainya tidak diperkenankan untuk digunakan. Kehidupan masyarakat yang masih tradisional semacam ini dapat menghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat mereka. Ini adalah pilihan hidup bagi masyarakat sehingga tidak boleh dipermasalahkan. Siapakah yang disebut dengan masyarakat tradisional? Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Masyarakat tradisional juga mempunyai pandangan bahwa melaksanakan warisan nenek moyang yang berupa nilai hidup, norma, harapan, cita-cita merupakan kewajiban, kebutuhan, dan kebanggaan. Karakteristik yang menonjol dari masyarakat tradisional adalah melaksanakan tradisi mereka dengan murni. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Merasakan hidup di bawah penjajahan selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia banyak yang mengalami trauma, terutama untuk golongan tua. Mereka terkadang mudah curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal-hal baru yang berasal dari barat. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Hal inilah yang kemudian membuat suatu masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya. 5. Adat istiadat dan kebiasaan. Tahukah kamu yang dimaksud dengan adat istiadat atau kebiasaan? Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Adat kebiasaan dalam penggunaan alat. Penerapan alat pemotong padi dalam suatu masyarakat belum tentu akan langsung diterima begitu saja. Memotong padi menggunakan alat pemotong sederhana bagi wanita pada masyarakat tertentu sudah memotong padi dengan cara lama. Ketika ada unsur penerapan teknologi baru di masyarakatnya, mungkin penerapan alat pemotong padi ditolak. Salah satu contoh suku yang masih memegang teguh adat istiadat adalah kehidupan suku Kajang. Suku Kajang merupakan suku yang tinggal di Kabupaten Bulukumba, sekitar 200 km dari kota Makassar. Suku Kajang ini juga mudah dikenali karena mereka memakai pakaian serba hitam, sorban hitam, dan tanpa menggunakan alas kaki. Dan di sana juga ada sebuah hutan keramat yang bernama Hutan Keranjang. Suku Kajang tidak boleh mengambil hasil alam, bahkan ranting dan kayu bakar sekalipun dari hutan tersebut. Apabila melanggar, mereka akan dikenakan hukum adat. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Aku ada pantun nih. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tidak duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang bertanya. Enggak kok, tadi pantunnya ini cuma bercanda. Dan terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.